Kembali di Perempuan Bicara, terima kasih. Kita masih membahas modus eksploitasi seksual di lingkungan kerja ya. Ini soal staycation dulu, quote unquote, kayak mengajak jalan, mengajak makan begitu ya. Baru perpanjangan kontrak didapatkan kemudian oleh karyawan atau pekerja outsource. Saya mau ke Mbak Andi dulu. Mbak Andi, tadi sudah dengarkan ya, baru satu bagian kecil lah mungkin apa yang dialami oleh Mbak Ade. Silakan, apa yang dilihat dari kasus ini? Pertama-tama kita perlu mungkin ya sama-sama membedah apa itu eksploitasi seksual. Ya. Ini satu terminologi yang ada di beberapa undang-undang, tetapi saya ingin menggunakan yang baru saja disahkan, yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jadi ini adalah sebuah tindakan secara gampangnya ya. Ada orang yang lebih kuat berkuasa dibandingkan orang lain. Dan kemudian dia menggunakan kekuasaannya itu untuk mendapatkan keuntungan. Baik bagi dirinya ataupun orang lain. Ya. Dan keuntungan itu bersifat seksual. Ya, konotasinya seksual. Nah ini model-model yang sebetulnya bisa kita lihat kalau ingat sebelum kasus quote and quote staycation. Yang sebenarnya kata staycation sih dulunya netral aja ya. Ya. Artinya berlibur lah gitu basically. Nah kalau dulu banyak yang kasus eksploitasi seksual ini misalnya udah pacaran. Tentunya yang laki-lakinya merasa lebih berkuasa. Terutama jika perempuannya ini sendiri juga sangat takut ditinggalkan ataupun sangat ingin untuk dinikahi. Jadi kemudian dijanjikan saya pasti menikahi kamu deh gitu. Nah ternyata kemudian setelah melakukan hubungan seksual ditinggal begitu saja. Atau juga kasus misalnya yang sempat membludak itu di lembaga pendidikan. Jadi misalnya karena dia mahasiswa ya. Kan nilainya lulus enggaknya itu sangat tergantung pada dosennya. Enggak mesti bilang macam-macam. Semua mahasiswa tentunya akan paham bahwa masa depannya itu tergantung bagaimana dia berelasi dengan dosennya. Dan karena itu kita mendengar misalnya kasus-kasus di mana ada yang minta dicium lah, ada yang dipeluk lah dan lain-lain itu yang sempat menjadi masalah besar yang juga mendorong lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Nah kasus lain yang juga memang sebetulnya secara sumir pernah kita dengarkan dan tapi belum pernah ada yang betul-betul maju untuk melaporkan kasusnya. Itu justru dihadapi oleh perempuan-perempuan yang bekerja di sektor-sektor yang memungkinkan mereka mengalami ketimpangan kuasa yang begitu besarnya. Misalnya mereka ini statusnya kontrakan gitu ya. Jadi dari waktu ke waktu harus memperpanjang kontraknya itu. Jadi dia harus bagaimana menavigasi dirinya agar dia dekat ataupun dia seolah-olah tidak bisa menolak dari orang yang memiliki kuasa untuk menentukan apakah kontraknya itu akan diperpanjang atau tidak diperpanjang. Terutama ketika isu seksual ini dibalut begitu gampangnya menjadi isu suka sama suka. Kalau sudah terjadi 1 kali, 2 kali gitu. Bayangkan kalau tadi. Sering sekali itu ya. Jadi misalnya kalau kita balik ya ke kisahnya Mbak Ade, saya sih mengucapkan apresiasi ya karena berani untuk menyatakan apa yang dialami. Tapi kalau misalnya pernah jalan, orang mulai makin curiga. Jangan-jangan senang kali gitu. Atau jangan-jangan ini cuman bersuara karena udah gak pernah lagi diajak gitu ya misalnya. Jadi stigma kepada perempuan itu begitu besarnya dan seringkali menjadi penghalang terutama bagi perempuan yang mengalami eksploitasi seksual itu untuk ke depan dan menyuarakan apa yang dia alami. Apalagi kalau sempat memang hubungan seksual itu terjadi itu makin akan lebih berat lagi kalau bilang jangan-jangan memang suka aja. Tapi kan kamu dapat untung gitu ya. Jadi inilah kerentanan yang dipahami betul oleh para perumus kebijakan di dalam Undang-Undang TPKS sehingga di dalam undang-undang itu juga disebutkan ada hak-hak yang harus dipenuhi oleh negara agar perempuan korban dalam hal ini terutama eksploitasi seksual kebanyakan yang mengadu ke Komnas Perempuan tentunya perempuan ya agar korban itu bisa mendapatkan pelindungan untuk dia bisa betul-betul memproses mendapatkan keadilan dan pemulihan. Oke, Mbak Adi masih banyak pertanyaan kepada Mbak Andi tapi saya mau tambahkan lagi cerita dari Mbak Ade nih sebelum kita ke Pak Wamen agar Pak Wamen dapat full information nih dari Mbak Ade. Mbak Ade, jadi setelah kejadian itu ada juga kemudian yang paling puncaknya adalah ketika Anda dikejar-kejar untuk memberikan lokasi kos Anda. Oke, apa yang terjadi? Ya, di situ dia tuh coba buat telepon terus ya. Teleponnya tuh
sebelum telepon emang udah ada bicara di tempat kerja kayak nanti Sherlock ya saya mau jemput katanya gitu. Nah terus saya bilang ya kosan saya di situ kata saya, cuman nggak pakai Memberitahukan alamat. lokasi. Iya. Terus udah saya sampai kosan dia teleponin terus tuh minta di Sherlock kayaknya. Terus di chat situ Sherlock dong katanya gitu kan, Sherlock minta Sherlock. Nah saya nggak Sherlock saya diemin ya. Kalau saya diemin saya juga takut kan, takut disamperin juga beneran gitu. Terus pas di situ tiba-tiba dia fotoin hotel di depan hotel. Nah, saya juga kan takut kan ya gitu. Takut ya ngapain gitu foto di depan hotel Foto di gitu. depan hotel dengan caption apa di teksnya? Piye gitu. Piye itu maksudnya bagaimana? Tanda Iya, tanya itu bahasa Jawa ya. iya. Piye tanda tanya begitu. Iya. Tapi Anda nggak jawab. Nggak jawab. Itu yang membuat insting Anda semakin yakin. Iya yakin Oke. kayak. Oke, saya mau ke Pak Wamenaker ya. Ini Anda juga bisa tanya langsung, ini perlindungan kan sebagai pelindungnya juga para pekerja ya. Pak Wamen, ada 600 kurang lebih pekerja outsource yang ada di bawah manajemen terlapor nih Pak. Nah, Mbak Ade ini satu dari 600 pekerja itu. Jadi dia bersuara begitu Pak. Dan tadi Mbak Andi menambahkan bagaimana posisi pembuat kebijakan juga ya dengan undang-undang kita yang ada. Apakah pekerja outsource atau pekerja kontrak ini memang rentan Pak dengan orang-orang yang powerful bisa memperpanjang kontrak mereka atau tidak? Silakan Pak Wamenaker dengan kasus ini. Baik, terima kasih Mbak Balkis ya, Mbak Ade ya kemarin kita udah ketemu, alhamdulillah Mbak Ade sekarang sudah lebih berani lagi ya tampil. Dan yang jelas kami juga sudah mengucapkan prihatin terhadap kejadian yang menimpa Mbak Ade. Dan mungkin juga ada perempuan-perempuan lain yang belum berani mengadu ya. Tetapi yang jelas memang karyawan yang direkrut oleh outsourcing ya, karyawan kontrak ya, PKWT ya, yang direkrut oleh outsourcing sebenarnya sudah ada aturan main. PKWT ini sama dengan PKWTT, jadi tidak ada beda. Cuman memang mereka perlakuannya dengan yang tetap itu kan dia memang sudah diangkat. Nah kalau yang kontrak ini kan memang ada aturan dan undang-undang itu memang memperbolehkan per 3 bulan. Tetapi di sini teman-teman serikat pekerja dan serikat buruh ya para pekerja hendaknya paham bahwa undang-undang ini tidak lemah, tetapi memang selama mereka mengikuti alur kerja dan kondisi kerjanya baik ya tentunya perusahaan outsourcing tidak bisa melakukan kesewenang-wenangan karena memang perlakuannya sama. Apa yang didapat pun sama, cuman memang kalau PKWTT itu ada mungkin pesangonnya ya pensiunnya. Tapi kalau PKWT hanya sebatas kontrak, habis itu tidak lagi diperpanjang. Nah disitulah terjadi atau artinya perbedaan. Tetapi perlakuannya sama. Jadi makanya kami menghimbau kepada seluruh pekerja ya, baik pekerja yang perempuan maupun laki-laki. Ketika ada perusahaan yang zolim, kemarin kita juga menghimbau kepada Mbak Ade agar supaya mereka tidak berlaku semena-mena. Manajemen juga tidak boleh berlaku semena-mena. Nah kemarin ketika saya cek ke PT KAU ini adalah perusahaan yang bekerja sama dengan PT Ikeda. Ikeda inilah yang merekrut tenaga outsourcing. Hampir dia bilang outsourcing yang direkrut oleh Ikeda ini untuk KAU itu hampir 100 lebih, 100 orang lebih, ya kan? Nah kemudian dari situlah kita tahu bahwa PT Ikeda ini yang merekrut Mbak Ade dan Mbak Ade ditempatkan di PT KAU, ya kan? Tanggung jawab ada di PT yang dianggap bekerja sama dengan PT KAU tadi. Ikeda namanya. Nah, setelah Mbak Ade ini direkrut, tentunya ada mekanisme Mbak penilaian. Mbak Ade ini sudah cerita kemarin, di dalam menilai itu ada namanya leader. Mbak Ade ini kalau nggak salah bekerja di Factory ya, Mbak Ade di mana? Koordinator apa? Kemarin Mbak Ade cerita, saya lupa. Iya, silakan. Di bagian apa kemarin? Di Keda. Di bagian apa? Iya. Iya di PT KAU di bagian apa lupa saya? Posisinya begitu Pak Wamen? Oh di Ya, bagian posisi. packing. Packaging ya. Iya, packing. Yang
yang membuat packaging di perusahaan tersebut, di pabrik, di bagian packagingnya. Ya. Nah, Mbak Ade ini kondisinya bagus, menurut leader tidak ada masalah, ya kan. Tetapi karena manajer ini si berkuasa, ya kan, akhirnya manajer ini semena-mena, yaitu tadi Mbak Ade cerita, mau diajak pergi berdua, nggak mau. Untungnya Mbak Ade nggak mau, tapi Mbak Ade bisa melaporkan ke pengawas kita. Jadi Kemenaker itu punya direktorat pengawasan. Disinilah fungsi pengawasan untuk menerima laporan dan kami segera melakukan investigasi langsung cepat gitu kalau ada laporan. Kalau tidak ada laporan tentunya kami sulit. Nah kemarin pun Mbak Balkis kita mencari pun kesulitan. Ada beberapa pabrik yang dibuat di dalam sosial media karena memang Mbak Ade tidak melakukan pelaporan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota maupun provinsi, ya kan. Ini kan kita temukan di sosmed dan sosmed ini kan banyak yang WA langsung sama saya, di situ saya perintahkan pengawas turun gitu. Nah, alhamdulillah kemarin dapatlah tempat Mbak Ade ini bekerja, namanya PT Ikeda dan bertempat tugas di PT Kau begitu. Baik, Pak Wamen, mohon maaf saya potong dulu. Berarti ini bisa dilakukan pengawasan jika ada yang melapor ke Dinas Ketenagakerjaan. Begitu. Jadi kesulitan kita Mbak Balkis, kalau tidak ada laporan, misalkan ada karyawan yang diberhentikan oleh perusahaan secara sepihak, itu karyawan itu bisa melakukan perlawanan dengan mengadukan ke kita. Nah nanti di situ ada namanya peradilan hubungan industrial begitu. Baik Pak Wamen, kita akan bahas soal itu sesaat lagi ya Pak. Kita jeda dulu di Perempuan Bicara.